Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnul Fatimah, salah satu anggota dari kelompok 5 mata kuliah metode pembelajaran pendidikan agama Islam. Kelompok kami akan mempraktekkan atau memberikan suatu pengajaran kepada peserta didik mengenai membiasakan akhlak terpuji, yaitu ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri Husnul Fatimah, ada Nur Hidayati, ada Muknika Beng Hasan, ada Ayub Billah, dan Arya Pratama Putra. Tujuan dari video kami ini adalah bagaimana kami sebagai calon seorang pendidik untuk mampu mengimplementasikan dan memberikan suatu pembelajaran kepada peserta didik tentang bagaimana cara menerapkan atau membiasakan dalam kehidupan sehari-hari dengan akhlak terpuji dan menghindari akhlak-akhlak yang tercela. Maka dari itu, kepada para penonton atau teman-teman, silahkan dinonton dengan baik dan disimak penjelasan dari kami. Assalamualaikum. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Baik, sebelum kita memulai mata pelajaran hari ini, saya akan memperkenalkan, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu adalah Ibu Muknika Beng Hasan, bisa dipanggil dengan Ibu Mukni. Hari ini, mata pelajaran hari ini yaitu akidah akhlak dengan materi tawakal. Dari anak-anak sekalian, ada yang tahu apa itu tawakal? Saya, Bu. Apa itu? Tawakal artinya berserah diri ya? Ya, betul. Lebih jelasnya, tawakal adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi suatu cobaan atau menunggu hasil dari sebuah usaha. Mungkin sudah jelas dari pengertian dari tawakal ya anak-anak? Iya, Bu. Ya. Adapun cara bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar adalah ada 5. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang bertawakal akan menyerahkan urusannya kepada Allah. Dan kemudian yang kedua, melakukan segala kegiatan atau usaha karena Allah. Kemudian yang ketiga, percaya dan yakin akan kehendak Allah. Yang keempat, mensyukuri segala pemberian Allah. Dan yang kelima, tetap berusaha namun menyerahkan hasil akhir kepada Allah. Baik, anak-anak sekalian, cara yang bertawakal dengan benar itu sudah jelas ya? Iya, Bu. Ya. Adapun dalil tentang tawakal yaitu surah At-Tolak ayat 3 yang berbunyi wa ma yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhum, yang artinya barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan kecukupan dengan keperluannya. Baik, adapun manfaat dari tawakal adalah yaitu mendapatkan kemudahan hidup di dunia dan di akhirat. Yang kemudian memberikan ketenangan pada hati. Yang ketiga, menambah keyakinan terhadap Allah. Tawakal dilaksanakan setelah manusia melakukan ikhtiar dengan maksimal. Kemudian adapun menurut para ulama, tawakal adalah gabungan dari 5 perkara, yakni beribadah, terikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya kepada takdir, yang keempat atau yang terakhir yaitu rasa syukur, dan yang kelima yaitu melatih kesabaran. Ibu bertanya, Bu. Ya, apa itu? Jadi tawakal itu sikap yang baik ya, Bu? Ya, betul. Tawakal, sehingga tawakal adalah sikap yang perlu dimiliki ataupun dilaksanakan oleh setiap umat muslim.
Baik, itulah materi hari ini anak-anak. Apakah materi hari ini tentang tawakal sudah jelas? Oh, iya Bu. Ya, alhamdulillah pelajaran hari ini kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya anak-anakku sekalian, hari ini kita langsung masuk ke materi ya, yakni syukur. Nah, ada di sini yang mengetahui apa itu syukur? Ya, betul sekali. Syukur adalah cara kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang diberikan kepada kita. Contohnya, makan, minum. Nah, itu kenikmatan yang kita harus syukuri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, ada 4 ciri perilaku bersyukur. Yang pertama, tidak pernah mengeluh. Kita harus senantiasa bersyukur atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nah, di saat kita diberikan cobaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah bentuk ujian atau bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Allah ingin mengukur bagaimana, sejauh mana iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua yaitu selalu mengucapkan Alhamdulillah. Nah, segala kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita harus selalu mengucapkan Alhamdulillah. Karena itu bentuk cara kita berterima kasih apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nah, yang ketiga, membagi kebahagiaan kepada orang lain. Kita harus membagi kebahagiaan kita kepada orang lain dengan maksud dan tujuan untuk membagi pengalaman kita atau bisa memotivasi orang lain bahwasanya apa yang kita dapatkan ini harus dengan cara ikhtiar yang baik, tawakal kepada Allah, dan selalu bersyukur apa yang diberikan. Bukan berarti kita membagi kebahagiaan kepada orang lain dan orang lain menangkap kita itu pamer atau ria kepada orang lain. Nah, yang terakhir yakni mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus selalu menikmati apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengukur rezeki orang masing-masing, sudah menetapkan apa yang dikehendakinya. Jadi jangan selalu mengeluh apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan apa yang baik untuk hambanya. Jadi apa yang kita anggap baik belum tentu Allah menganggapnya baik. Dan apa yang kita anggap salah belum tentu Allah menganggapnya salah. Baik ya anak-anak. Jadi ada juga dampak positif dari kita bersyukur. Yang pertama yakni mendapat jaminan tambahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga terhindar dari sifat tamak. Dan yang keempat memperoleh kepuasan batin. Nah, jadi kesimpulannya yakni bagaimana cara kita selalu mensyukuri apa yang Allah tetapkan untuk kita, apa yang diberikan baik itu ujian dan kebahagiaan. Mungkin itu saja penjelasan dari Ibu hari ini. Apakah bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah ya, paham semua. Jadi untuk bahan evaluasi kita pada hari ini, Ibu akan memberikan soal berupa esai ya. Nanti ditulis, nanti Ibu kirim ya di grup.
masing-masing untuk dijadikan PR. Minggu depan diperiksa ya anak-anakku sekalian. Mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita menutup dengan mengucapkan apa? Ya, alhamdulillah. Baik ya anak-anakku sekalian. Sampai di sini dulu ya mata pelajaran kita hari ini. Minggu depan kita lanjut. Ibu tutup ya kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bagian D, yaitu sabar. Satu pengertian sabar. Sabar merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Arab, yaitu sabar, yang berarti menahan, mencegah, atau tabah. Sedangkan dari segi istilahnya, sabar adalah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi, kemudian menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Jadi sabar di sini adalah sesuatu kekuatan, daya positif yang mendorong jiwa untuk menunaikan suatu kewajiban. Di samping itu pula, bahwa sabar adalah suatu kekuatan yang menghalangi seseorang untuk melakukan kejahatan. Orang yang sabar akan tahan menerima hal-hal yang tidak disenangi atau tidak mengenakan dengan ridha dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar merupakan salah satu kunci untuk meraih kebahagiaan dan ketenangan hidup. Adapun dalil perintah sabar, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 200 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersikap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Bentuk dan ciri-ciri perilaku sabar. Menurut Imam Al-Ghazali, sabar dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sabar dalam menghindari maksiat. Ketiga, sabar saat menghadapi ujian atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ciri-ciri perilaku sabar antara lain, yang pertama, memiliki emosi yang stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh keadaan dan lingkungan. Kedua, tidak marah dan tidak membalas bila disalimi orang lain. Ketiga, tidak mau menyakiti orang lain. Keempat, memiliki tutur kata dan budi pengerti yang baik. Kelima, selalu menghormati orang lain, baik dalam perkataan maupun perbuatannya. Dampak positif dalam membiasakan perilaku sabar. Untuk membiasakan diri berperilaku sabar, maka hal-hal berikut ini yang bisa dilakukan, antara lain, yang pertama, selalu ingat bahwa marah tidak menyelesaikan masalah. Kedua, bergaul dengan teman-teman yang baik. Ketiga, hati-hati dalam bergaul dengan teman yang memiliki karakter mudah emosional. Keempat, yakni bahwa orang-orang yang sabar akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dampak positif apabila kita membiasakan perilaku sabar, yang pertama, dapat membendung tipu daya setan walaupun mereka punya kuasa atau kekuatan yang besar. Allah Subhanahu wa taala menjamin kenikmatan dunia dan akhirat kepada orang-orang yang sabar. Ketiga, mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Keempat, akan berhasil atau sukses dalam kehidupannya, baik kehidupan dunia maupun akhirat. Mungkin itu saja penjelasan dari sabar. Baik, adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan lanjut kembali ya pembelajaran kita, dan pada kesempatan kali ini kita masuk pada pembahasan tentang qanaah ya. Mungkin dari adik-adik sekalian ada yang pernah dengar ya apa yang kita sebut dengan qanaah. Mungkin ada yang tahu ya, silakan angkat tangan. Siapa? Ya, silakan. Apa itu qanaah? Qanaah artinya menerima, betul sekali ya. Adik-adik sekalian, jadi qanaah itu
itu berasal dari bahasa Arab ya. Qana'a yakna'u qana'atan. Mungkin ada bisa kita sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Qana'a yakna'u qana'atan. Betul sekali ya. Apa artinya dari qana'a tersebut? Ya. Qana'a berarti menerima ya. Menerima segala sesuatu yang diberikan kepadanya. Menerima segala sesuatu dengan rela. Lalu bagaimana dengan menurut istilahnya? Ya. Qana'a menurut istilah itu bagaimana? Kalau sedangkan untuk menurut istilah, qana'a itu sendiri menerima segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita. Apa yang kita dapat simpulkan dari pembahasan ini, bahwasanya qanaah itu adalah menerima ketetapan yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi qanaah adalah menerima. Kalau kita ambil pembahasannya, qanaah itu adalah menerima segala sesuatu yang telah Allah tetapkan kepada kita, yang telah Allah berikan kepada kita ya. Maka adik-adik sekalian, ada ayat yang menjelaskan tentang qanaah. Apa itu ayatnya? Ayatnya buka Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-32. Bunyinya bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijal nasibun mimma iktasabu wan nisa nasibun kasabu was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alima. Apa makna dari ayat tersebut? Jangan kamu iri ya, sekalian. Jangan kamu iri terhadap ketetapan yang Allah berikan kepada kamu, karena itu adalah suatu hal yang terbaik untuk kamu. Lirrijali nasibun mimma iktasabu. Apa yang untuk laki-laki telah usahakan, itulah yang terbaik untuk kamu. Jadi kalau kalian berusaha untuk menggapai suatu hal, lalu yang kalian terima hanya beberapa saja, atau tidak terlalu sama dengan apa yang kalian harapkan, itulah yang terbaik untuk kalian. Begitupun dengan wal nisa'i nasibum mimma iktasabu. Apa-apa yang telah Allah berikan kepada kalian wahai perempuan, itulah yang terbaik untuk kalian. Jadi jangan iri dengan segala sesuatu yang Allah berikan kepada laki-laki ya, bagi perempuan ya. Jangan kalian saling iri dengan segala sesuatu yang Allah berikan kepada kalian. Untukmu laki-laki itulah yang terbaik untukmu. Begitupun dengan perempuan. Apa yang Allah tetapkan untukmu, itulah yang terbaik. Innallaha was'alullaha min fadlih. Maka berusahalah ya, bagaimana kalian menggapai karunia Allah Subhanahu wa taala ya. Tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Ingat akhir ayat ini ada sekalian, apa di situ katanya adalah innallaha kana bikulli syai'in aliman ya. Allah, sungguhnya Allah itu tahu apa yang kamu butuhkan sekarang, apa yang kamu inginkan ya. Jadi jangan mengira kok begini yang Allah tetapkan untuk saya, beda dengan si A, beda dengan si B, beda dengan si C. Karena Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk adik-adik sekalian. Bisa dipahami adik-adik sekalian ya, tentang apa itu qanaah. Baik adik-adik sekalian, kita lanjut ya, mengenai ciri-ciri perilaku mencerminkan dari sikap qanaah. Seperti apa itu? Ya, saya telah mencatat beberapa poin adik-adik sekalian, mungkin bisa
dengarkan dan Tobi pun bisa adik-adik sekalian catat ya, sebagai bahan pelajaran. Baik, yang pertama, tidak pernah mengeluh ya, menghadapi kenyataan hidup. Kalau kita mau mengambil sikap qanaah, kita perhatikan poin pertama, tidak pernah mengeluh terhadap kenyataan hidup ya. Menghadapi kenyataan hidup, kok hidup saya seperti ini, beda dengan orang yang lain. Orang lain hidupnya kok enak sekali, kok saya seperti itu. Maka itu perlu kita perhatikan. Karena kenapa? Sejadi apa yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik kepada kita ya, dari sekali. Jadi jangan kok si A hidupnya itu begini dan lain sebagainya, sedangkan saya kok seperti ini ya, dari sekali. Maka itu kita perlu perhatikan. Masuk kepada poin pertama dari sekali ya. Kemudian yang kedua, merasa senang dengan apa yang dimiliki. Jadi harus senang ya dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Apa yang kita miliki sekarang itulah yang terbaik untuk kita. Jadi jangan merasa si aku ada ini, saya pun cuma punya ini. Sifat qanaah, menerima ya, menerima segala sesuatu yang telah ditetapkan pada kita. Kemudian yang ketiga, tidak marah melihat orang lain itu sukses. Tidak perlu marah, tidak perlu iri dengan kesuksesan orang lain ya. Ingat poin utama adalah bagaimana Allah memberikan kita sesuatu, itulah ketetapan yang cocok untuk kita. Jadi jangan iri, kok sih sukses sedangkan saya begini saja. Tidak, karena Allah tahu ini yang cocok untukmu, ini yang cocok untuk si A ya. Itu berarti Allah tidak akan memberikan suatu saat nanti untuk sukses, tidak. Akan ada masanya, mungkin hanya beda saja ya. Sekarang si A lebih duluan sukses ya, kamu mungkin agak lambat ya, sedikit ada seperti itu ada sekarang. Jadi tidak samakan kok saya mau seperti A nanti sama-sama sukses, tidak seperti itu ada sekarang. Kemudian rela dengan apa yang menjadi hak orang lain ya, ini yang paling penting juga ya. Hak orang lain tidak boleh kita miliki karena itu sudah menjadi haknya ya. Harus rela ya dari sekarang. Jangan kita itu haknya orang lain harus menjadi hak saya, tidak seperti itu ada sekalian. Karena haknya orang lain itu adalah hak yang telah Allah berikan kepada kita. Hak kita apa? Hak kita ya mensyukuri hak yang Allah berikan kepada kita. Kita ikut senang saja, senang, cukup ikut senang saja ya. Dengan apa kita melihat orang si A itu wah luar biasa kamu suksesnya, luar biasa. Baik, kemudian ikut senang ya. Ketika ada sahabat, adik-adik sekalian ya, teman-teman kita yang sedang sukses, senang saja, tidak perlu ya. Cukup senang itu sesuatu hal yang baik. Baik, selanjutnya ada dampak positif dari perilaku membiasakan sikap qanaah ada sekalian. Dan apa itu? Yang pertama adalah jiwa dan pikiran lebih tenang. Tentu ya, karena jiwa dan pikiran kita lebih tenang. Karena tidak ada yang kita pikirkan, tidak ada yang kita iri. Beda dengan orang yang selalu iri dengan teman, itu kan selalu pusing, banyak pikiran dan lain sebagainya dan segala. Maka kita cukup jangan banyak
iri kepada orang lain. Ya. Karena itu akan membuat kita lebih nyaman, lebih tenang dan lain sebagainya. Bisa dipahami ada sekalian ya. Kemudian yang kedua disukai banyak, ya. Karena tidak membeda-bedakan antara yang satu, antara A dengan B, ya. Biasanya kok kamu si A kok begini, dan B begini, tidak ada sekalian. Tidak. Kemudian mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mendapatkan kebahagiaan di dunia, terlebih-lebih di akhirat. Allahumma amin. Baik, adik-adik sekalian, alhamdulillah beberapa pembahasan telah disampaikan oleh guru-guru yang hebat pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai akhlak terpuji. Itu ada beberapa poin adik-adik sekalian ya, yang perlu kita pahami. Yang pertama ada ikhtiar ya, kemudian ada tawakal ya, kemudian ada sabar ya, kemudian ada syukur, dan yang terakhir ada qanaah. Saya harap adik-adik sekalian dapat memahami dengan baik ya apa-apa yang telah disampaikan oleh guru-guru yang telah membahas kelima poin-poin tersebut. Kita bisa amalkan ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Tentunya itu adalah suatu ilmu yang baik untuk kita. Dan mungkin hanya ini yang sempat kami paparkan dari kelompok kami. Dan yang terakhir, ucapan permohonan maaf apabila dalam pembuatan video kami ini ada kalimat yang kurang berkenan dalam video kami. Kami memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata saya mewakili teman-teman kelompok kami dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.